Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pagi ini bertemu dengan pegawai Kementerian Pertanian. Sementara siang nanti, Mentan direncanakan juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan Mentan Syahrul Yassin Limpo dengan pegawai Kementerian Pertanian berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Mentan dikabarkan akan berpamitan di tengah pengusutan kasus korupsi yang tengah dilakukan KPK. Selain berpamitan, Yassin Limpo rencananya juga akan menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan siang nanti. Pertemuan ini diduga terkait dengan rencana pengunduran diri Yassin Limpo dari posisinya sebagai Menteri Pertanian. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia bersama beberapa ajudannya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam kemarin. Yassin Limpo tiba setelah dikabarkan sempat menghilang dan tak bisa dihubungi. Saat hilang kontak dan menghilang, Yassin Limpo berada di Roma, Italia untuk melaksanakan tugas kedinasan. Dari catatan imigrasi, Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Indonesia bersama 22 delegasi lain pada 24 September lalu menggunakan Qatar Airways menuju Roma, Italia. Dari Roma, Italia, Mentan dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Spanyol dalam rangka kunjungan kerja pengembangan greenhouse skala industri. Mentan juga disebut bertemu dengan Menteri Pertanian Spanyol. Wakil Mentan menyebut rombongan kunjungan kerja ke Spanyol sudah kembali pada Senin 2 Oktober lalu dan mendarat di Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hilang, melainkan sakit saat tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Begitu bantahan yang disampaikan Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, menanggapi informasi Menteri Pertanian yang juga kader Partai Nasdem. Syahrul Yassin Limpo disebut hilang usai rumah dinas Mentan digeledah KPK. Syahroni mengklaim Mentan juga lupa membawa ponsel karena sakit. Syahroni menduga Mentan mengalami stres usai rumah dinasnya digeledah hingga penyakitnya kembali kambuh. Asumsi publik seolah-olah yang disampaikan oleh Mentan hilang lah, itu enggak benar. Bahwa kan kita nih kadang handphone suka ketinggalan lah, atau memang keadaan kita lagi tidak memungkinkan pegang handphone. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin tidak ada komunikasi. Jadi setelah penggeledahan mungkin dia dapat informasi dan akhirnya ya kita maklumin bahwa stres sekali, kambuh prostatnya. Nah, mungkin dia berobat untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk kembali ke Indonesia memang posisinya nggak bareng sama rombongan atau gimana Pak? Kenapa bisa? Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah, begitu. Pak, ada indikasi kabur dari kasus KPK yang sedang berjalan? Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. Insya Allah. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya
ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak? Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu, untuk tidak Enggak. proses hukum? Belum menduga. Karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO. Selain pemeriksaan kasus korupsi di KPK, Mentan juga menghadapi penyelidikan Kini temuan senjata itu telah berada di Baintelkam Polri guna penyelidikan lanjutan. Terkait dengan senpi 12 senpi yang hasil penggeledahan KPK kemarin, saat ini 12 senpi tersebut sudah diamankan di Baintelkam Polri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintelkam Polri. Kemudian saat ini penyelidikan, ingat ya, ini masih penyelidikan. Penyelidikan saat ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Selain menggeledah rumah dinas Mentan Jakarta, penyidik KPK juga menggeledah 2 rumah Mentan di Kota Makassar. Selain dokumen dan senjata api, KPK juga menyita uang puluhan miliar rupiah. Dan kini, penetapan status hukum Syahrul Yassin Limpo tinggal menunggu pernyataan resmi dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Usai tiba di Indonesia, Syahrul Yassin Limpo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Mantan juru bicara KPK yang juga pengacara Yassin Limpo, Febri Diansyah beserta Rasa Mala Aritonang serta beberapa petinggi Partai Nasdem juga hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup. Selain menemui Ketua Umum partainya, Yassin Limpo selanjutnya juga direncanakan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Perkembangan terkini pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang diduga terkait dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Dian. Menko Polhukam Mahfud MD sudah dengan gamblang menyebutkan Mentan sudah jadi tersangka, tapi hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK. Jadi sebenarnya bagaimana status hukum Mentan di KPK? Ya, Glenis, yang berhak menentukan status hukum Mentan Yassin Limpo saat ini adalah tentu saja KPK, pihak atau aparat penegak hukum yang menyelidiki dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang juga diduga menyeret Mentan Yassin Limpo. Tapi seperti yang kita tahu, sampai dengan saat ini memang KPK belum mengumumkan secara resmi atau mengumumkan secara terbuka status hukum dari Mentan Yassin Limpo, bahkan belum mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus ini. Nah, sementara kalau dari informasi yang saya terima, kemudian juga gelagat yang dilakukan oleh KPK, bahkan gestur yang saat ini ditunjukkan oleh Mentan Yassin Limpo, ini mengindikasikan kuat bahwa sesungguhnya Mentan Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, dari informasi yang saya terima, informasi di kalangan terbatas, kabarnya Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 26 September yang lalu. Hal ini tercantum dalam surat pemberitahuan KPK kepada Presiden terkait dengan penetapan tersangka Yassin Limpo tertanggal 29 September yang lalu. Kemudian seperti kita tahu, dalam beberapa waktu terakhir KPK ini melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan erat dengan Yassin Limpo, mulai dari penggeledahan di rumah dinas, kemudian juga di ruang kerja, bahkan sampai di rumah pribadi Yassin Limpo di daerah Makassar. Dalam proses penggeledahan ini KPK menyita sejumlah barang sitaan, diantaranya adalah uang yang ditaksir senilai 30 miliar rupiah, baik dalam pecahan mata uang rupiah maupun juga mata uang asing, kemudian juga bahkan ditemukan ada senjata api, kemudian ada dokumen
yang diduga merupakan bukti aliran dana korupsi yang juga diduga dokumen tersebut diduga akan dimusnahkan. Kemudian juga beberapa unit kendaraan mobil begitu ya yang turut disita oleh KPK dalam proses penggeledahan. Nah, biasanya KPK ini melakukan pencarian alat bukti, kemudian juga pengumpulan keterangan, ini dilakukan dalam proses penyelidikan. Sementara dari informasi yang juga saya terima bahwa atau maksud saya adalah kalau dalam proses penyelidikan KPK kemudian menemukan ada 2 alat bukti yang cukup, maka KPK sudah bisa menetapkan siapa tersangkanya. Dan kemudian juga dari informasi yang saya terima dalam gelar perkara terbaru atau ekspos terbaru yang dilakukan KPK, ini KPK juga sudah sepakat menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Artinya KPK juga sudah menetapkan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus korupsi ini. Nah, kemudian kalau dari gestur yang ditunjukkan oleh Yassin Limpo saat ini, kita tahu bahwa hari ini dijadwalkan agendanya Yassin Limpo akan bertemu dengan Kementerian Pertanian begitu ya, informasinya akan pamitan, kemudian juga diagendakan nanti akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang kabarnya juga nanti Yassin Limpo akan mengajukan surat pengunduran diri. Nah, ini juga mengindikasikan kuat bahwa kemungkinan Yassin Limpo memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian juga kita ingat Glenis bahwa hari kemarin KPK juga memeriksa penasehat hukum dari Yassin Limpo yakni Febri Diansah dan juga Rasa Mala Aritonang sebagai penasehat hukumnya. Nah, kita jangan lupa bahwa keberadaan penasehat hukum ini biasanya adalah untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Nah, ini juga mengindikasikan kuat bahwa memang Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, biasanya KPK ini akan mengumumkan secara terbuka siapa tersangka dalam suatu kasus dugaan korupsi ini bersamaan dengan proses penahanan. Nah, ini nanti dilakukan setelah KPK sudah memeriksa tersangka atau memeriksa seseorang dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Sementara untuk Yassin Limpo, kita ingat belum sekalipun Yassin Limpo diperiksa oleh KPK sebagai tersangka. Yassin Limpo baru hanya diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Juni 2023 yang lalu. Karena kita akan nantikan nanti bagaimana tahapan yang akan dilakukan KPK, apakah Yassin Limpo sudah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka dan apakah akan diperiksa hari ini, itu yang akan kita nantikan kelanjutannya. Glenis. Dian, ada indikasi kuat dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang juga menjerat mentan Syahrul Yassin Limpo. Lantas sebenarnya apa kasus pengusutan korupsi yang dilakukan KPK di Kementerian Pertanian ini? Itu juga masih kita tunggu bersama, Glenis, tepatnya terkait dengan apa kasus korupsi yang kemudian menyeret mentan Yassin Limpo. Tapi yang jelas informasi yang saya terima sejauh ini ada 3 klaster kasus korupsi yang diduga menyeret mentan Yassin Limpo, diantaranya adalah pemerasan dalam jabatan, kemudian juga gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Nah, dalam poin gratifikasi ini tentu akan kita nantikan. Gratifikasi dalam hal apa? Apakah dalam pengadaan barang tertentu atau mungkin gratifikasi terkait dengan pengadaan pupuk, karena itu desas-desus yang beredar, tapi tentu kita akan tetap menunggu pernyataan resmi dari KPK sesungguhnya terkait dengan apa kasus korupsi yang menjerat mentan Yassin Limpo. Informasi yang saya terima juga KPK tidak hanya sudah menetapkan 1 orang tersangka, tapi ada 3 orang tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus ini dan ketiganya merupakan ASN di lingkungan Kementerian Pertanian. Sekali lagi saya ajak kita untuk menunggu pernyataan resmi KPK terkait dengan penyelidikan atau pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini. Glenis. Dian Silitonga langsung dari Gedung KPK Jakarta.